Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, generasi bangsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar. Pak Erik dan Pak Thohir bertemu di suatu toko grosir buku. Bacalah sejenak percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Dari masalah 3.1, kita konkretkan dengan tabel 3.1 untuk menuliskan bentuk aljabarnya. Pembelian buku oleh Pak Thohir dan Pak Erik dapat dikonkretkan sebagai berikut. Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Pembelian buku Pak Thohir yaitu 2 kardus buku ditambah dengan 3 buku. Sedangkan pembelian buku oleh Pak Erik yaitu 5 buku. Apabila kita tuliskan dalam bentuk aljabar, 1 kardus buku kita simbolkan dengan X, 1 kardus buku berikutnya kita simbolkan dengan X, berarti belanjaan Pak Thohir adalah 2X. Ditambah dengan 3 buku, kita tuliskan dengan 3. Jadi belanjaan Pak Thohir apabila kita tuliskan dalam bentuk aljabar adalah 2X ditambah 3. 2 kardus ditambah 3 buku. Sedangkan belanjaan Pak Erik adalah 5 buku, kita tuliskan dengan 5. Bentuk aljabar dari belanja buku oleh Pak Thohir yaitu 2X ditambah dengan 3. Jika 1 kardus itu isinya adalah 10 atau X sama dengan 10, maka belanjaan buku oleh Pak Thohir yaitu 2 kardus ditambah 3 buku. Dengan bentuk aljabar 2X ditambah 3, X kita ganti dengan 10. Berarti 2 dikalikan 10 ditambah dengan 3. 2 kali 10, 20. Ditambah dengan 3. Dituliskan 20 ditambah dengan 3, yaitu 23. Jika 1 kardus isinya 15 atau X sama dengan 15, maka belanjaan buku oleh Pak Thohir yaitu 2 kali 15, X-nya kita ganti 15, ditambah dengan 3. 2 kali 15 adalah 30 ditambah dengan 3, yaitu 33. Jika 1 kardus isinya 20 buku atau X sama dengan 20, maka belanjaan buku oleh Pak Thohir adalah 2 dikalikan 20 ditambah dengan 3. 2 kali 20, 40 ditambah dengan 3, yaitu 43. Jika 1 kardus isinya 40, maka belanjaan buku oleh Pak Thohir 2 dikalikan dengan 40 ditambah dengan 3. 2 kali 40 adalah 80 ditambah dengan 3. 80 ditambah dengan 3, 83. Jika dalam 1 kardus isinya adalah 50 buku, maka buku yang dibeli oleh Pak Thohir adalah 2 dikalikan 50 ditambah dengan 3. 2 dikalikan 50 adalah 100 ditambah dengan 3, yaitu 103. Jika dalam 1 kardus isinya adalah 100 buku, maka 2 dikalikan 100 ditambah dengan 3. 2 kali 100, 200. Ditambah dengan 3, 203 buku. Kita akan belajar tentang bentuk aljabar dengan memisalkan X menyatakan banyak bola dalam 1 kotak, sedangkan Y menyatakan banyak bola dalam 1 tabung. Dengan keterangan, tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama pula. Kita akan mempelajari dalam bentuk tabel agar lebih mudah kita pahami. Yang pertama,
Apabila kita mempunyai dua bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2, artinya 2 bola. Sedangkan jika kita mempunyai satu kotak bola, bentuk aljabarnya adalah X, artinya 1 kotak bola. Apabila kita mempunyai 2 kotak bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X, artinya 2 kotak bola. Apabila kita mempunyai 2 kotak bola dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah dengan 4. 2X tambah 4. Artinya 2 kotak bola ditambah 4 bola. Apabila kita mempunyai 2 kotak bola dan 1 tabung bola serta 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 1Y atau Y ditambah 4. 2X ditambah Y ditambah 4 artinya 2 kotak bola ditambah 1 tabung bola dan 4 bola. Apabila kita mempunyai 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 5 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 5. 2X tambah 3Y tambah 5. Artinya 2 kotak bola ditambah 3 tabung bola dan 5 bola. Kita akan belajar tentang nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Jika kita mempunyai bentuk aljabar yaitu 2, maka nama bentuk aljabarnya adalah monomial karena terdiri dari 1 suku. Jika kita mempunyai bentuk aljabar X, banyaknya suku adalah 1, maka kita sebut dengan monomial. Jika kita mempunyai bentuk aljabar 2X, banyaknya suku adalah 1, kita sebut dengan monomial. Jika kita mempunyai bentuk aljabar 2X ditambah 4, suku pertama adalah 2X, suku kedua adalah 4, berarti 2X ditambah 4 terdiri dari 2 suku, kita sebut dengan binomial. Jika kita mempunyai bentuk aljabar 2X ditambah Y ditambah 4, suku pertama adalah 2X, suku kedua adalah Y, suku ketiga adalah 4. 2X ditambah Y ditambah 4 terdiri dari 3 suku, kita sebut dengan trinomial. Apabila kita mempunyai bentuk aljabar 2X ditambah 3Y ditambah 5, suku pertama adalah 2X, suku kedua adalah 3Y, suku ketiga adalah 5, 2X ditambah 3Y ditambah 5 adalah 3 suku, kita sebut dengan trinomial. Apabila kita mempunyai bentuk aljabar X ditambah 3Y ditambah Z ditambah 5, suku pertama adalah X, suku kedua adalah 3Y, suku ketiga adalah Z, suku keempat adalah 5, X ditambah 3Y ditambah Z ditambah 5 terdiri dari 4 suku, karena terdiri dari banyak suku atau lebih dari 3 suku, kita sebut dengan polinomial. Kita akan mempelajari unsur-unsur dalam bentuk aljabar 2X ditambah dengan 4. 2X ini adalah suku yang pertama, sedangkan 4 adalah suku yang kedua. 2 kita sebut dengan koefisien, sedangkan X kita sebut dengan variabel atau pengganti, sedangkan 4 kita sebut dengan konstanta. Untuk memahami lebih lanjut tentang bentuk aljabar, kita akan membahas contoh 3.1. Sederhanakanlah bentuk aljabar 4X ditambah 9 dikurangi 5X dikurangi 2.
4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 akan kita sederhanakan dengan terlebih dahulu mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis pertama adalah 4x dan negatif 5x. 4x dan negatif 5. Suku sejenis yang kedua adalah positif 9x dan negatif 2. Positif 9x dan negatif 2. Kenapa suku sejenis ini dikumpulkan? Karena kita hanya bisa mengoperasikan suku-suku yang sejenis. Untuk suku yang lain jenis, kita tidak bisa mengoperasikannya. 4x dikurangi 5 adalah suku yang sejenis, sehingga kita bisa membuat bentuk dengan sifat distributif, yaitu 4 dikurangi 5, X-nya kita keluarkan di luar kurung. 9 dikurangi 2 adalah suku sejenis pula, maka 9 bisa kita kurangkan dengan 2. 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. X ditambah dengan 9 dikurangi 2 adalah 7. 1 untuk koefisien X1 bisa tidak kita tulis, sehingga menjadi negatif X ditambah dengan 7. Jadi, bentuk sederhana dari 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 adalah negatif x ditambah dengan 7. Contoh 3.2. Sederhanakanlah bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y. 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y. Untuk menyederhanakan, maka kita harus mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Suku sejenis pertama adalah 2x dan 4x. Suku sejenis kedua adalah positif 3y dan negatif 5y. Setelah suku sejenis terkumpul, kita akan mengoperasikan suku yang sejenis ini. 2x ditambah 4x adalah 6x. Positif 3y dikurangi 5y adalah negatif 2y. Jadi, bentuk yang paling sederhana dari 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y adalah 6x dikurangi 2y. Contoh 3.3. Sederhanakanlah bentuk aljabar 9a kuadrat ditambah 3ab dikurangi 7b kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Untuk menyederhanakan bentuk ini, maka kita harus mengumpulkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Suku sejenis yang pertama adalah 9a kuadrat min 12a kuadrat. Suku sejenis yang kedua adalah positif 3ab, positif 6ab. Suku sejenis yang ketiga adalah negatif 7b kuadrat dan positif 2b kuadrat. Apabila suku sejenis telah terkumpul, maka kita akan mengoperasikan suku-suku yang sejenis. 9a kuadrat dikurangi 12a kuadrat. 9 dikurangi 12 adalah negatif 3. Jadi, 9a kuadrat dikurangi 12a kuadrat adalah negatif 3a kuadrat. Positif 3ab ditambah 6ab. 3 ditambah 6 adalah 9. Jadi, positif 3ab ditambah 6ab adalah 9ab. Negatif 7b kuadrat ditambah 2b kuadrat. Negatif 7 ditambah 2 adalah negatif 5. Jadi, negatif 7b kuadrat
ditambah 2B kuadrat adalah negatif 5B kuadrat. Jadi bentuk sederhana dari 9A kuadrat ditambah 3AB dikurangi 7B kuadrat dikurangi 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat adalah negatif 3A kuadrat ditambah 9AB dikurangi 5B kuadrat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mengenal bentuk aljabar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.